Selamat malam untuk teman-teman sekalian. Kita lanjutin lagi ya kuliah kita. Sekarang kita bahas Nature 75 ya. Jadi sebelum kita masuk ke Nature 75, kita coba ini lagi ya. Kita coba bikin model baru lagi. Semoga ini bisa mempercepat ya pemahaman kita secara visual ya. Oke, saya ganti dulu gambarnya. Ternyata udah ada yang gambar baru. Bentar ya. Oke. Ya ini ya. Kita coba lihat bagaimana pengaruh ya. Pengaruh dari nature atau tingkat kesadaran terhadap perilaku kita. Katakanlah bahwa perilaku yang kasat mata, itu yang gambar orang ini, ya, dia dikontrol oleh tingkat kesadaran, ya, dikontrol oleh tingkat kesadaran kita, dan tingkat kesadaran, jadi kita bikin dulu dalilnya ya. Kita bikin dalilnya dulu. Satu, bahwa perilaku kita dikontrol oleh tingkat kesadaran. Dan tingkat kesadaran kita itu menentukan motif atau tingkat kesadaran itu menentukan motivasi ya. Kita ke motivasi aja lah. Jadi perilaku itu apakah digerakkan oleh energi dari kesadaran dualitas, tingkat kesadaran yang dualitas, atau tingkat kesadaran yang non-dual, atau penyaksi. Atau bisa juga kita sebut apakah perilaku kita ego atau oleh keilahian. Sama aja kan ini. Tapi ini hanya biar lebih mudah lah ya. Dia digerakkan oleh ego atau oleh keilahian. Itu poinnya. Lalu bagaimana pengaruh tingkat kesadaran 75 grief terhadap diri kita ya. Kurang lebih seperti itu.
Nah, sebenarnya kesadaran yang dualitas ini itu orientasinya dia fakta, ya. Jadi dualitas itu bisa kita pahami bahwa dia fakta, sebuah fakta, ya. Fakta. Nah, sementara spiritual yang non-dual itu dia adalah makna. Kalau ini fakta, kalau kemudian ini menjadi meaning. Tingkat kesadaran 75 sebagai fakta artinya ada bagian diri kita yang hilang, ya. Itu fakta tuh. Faktanya adalah kehilangan. Faktanya adalah kehilangan. Entah itu kehilangan uang, kehilangan apapun, ya. Secara faktual itu, atau ditinggal pacar, ditinggal kekasih, secara faktual gitu. Lalu kemudian kehilangan ini itu direspon. Makna kehilangan ini, ya, makna kehilangan. Apa artinya makna kehilangan bagi yang tingkat kesadarannya masih sebagai korban? Sebagai korban, maka kehilangan berarti ada orang lain yang menyebabkan itu. Ya. Ada orang lain atau pihak lain yang telah mengambil atau merampas apa yang kita miliki. Entah itu yang merampas itu penjahat, orang tua, orang lain, bahkan mungkin Tuhan, ya. Itu makna kehilangan bagi korban. Sementara makna kehilangan bagi pengamat, misalnya tingkat kesadaran dia sebagai pengamat, kehilangan itu menunjukkan kalau seorang pengamat ketika dia menyaksikan dirinya kehilangan, maka artinya ada dua, ya, ada dua bagi pengamat itu. Untuk hal-hal yang sifatnya tidak bisa dihindari, seperti kematian, makna kehilangan itu kan berarti apa? Bagaimana seorang pengamat memaknai kematian, misalnya. Kira-kira gimana? Kalau misalnya kita lihat seorang dokter ketika menghadapi kematian pasiennya, maka dia bisa bilang bahwa ini adalah keterbatasan kami, ya, menerimanya sebagai menerima kehilangan sebagai hal yang sifatnya apa?
Jadi kalau sistem itu kan ada dua ya, pengamat itu. Ada yang bisa dikontrol, ada yang nggak bisa dikontrol. Yang tidak bisa dikontrol. Yang tidak bisa dikontrol. Kalau dia bisa dikontrol, tetapi tetap hilang, itu bermakna kelalaian. Bermakna kelalaian. Itu makna kehilangan di tingkat kesadaran pengamat. Oke ya. Jadi dilihat maknanya ini. Sesuatu yang tidak bisa saya kontrol atau sesuatu yang bisa saya kontrol. Sesuatu yang tidak bisa saya kontrol, kadang-kadang itu seorang pengamat memaksa dia untuk menerima Tuhan gitu ya. Makanya kesedihan itu bermakna positif secara spiritual. Pertama, menyadarkan bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Itu satu. Dan makna berikutnya misalnya, kalau sesuatu yang bisa dikontrol, maka berarti harus diperbaiki sistem pengamanannya. Ya. Sistem pengamanan. Kalau dia sebagai korban, berarti telah merampas. Dia telah merampas. Kalau bagi penyaksi apa makna kehilangan bagi penyaksi? Karena bagi penyaksi, diri itu adalah yang transenden, diri sebagai yang transenden, maka makna kehilangan itu tidak ada, hanya sebuah proses menuju keutuhan ya, hanya proses transfigurasi, perubahan bentuk dari yang material menjadi totalitas sebagai spirit. Ya. Kira-kira begitu. Dari sebagai penyaksi diri yang transenden, kan definisi kehilangan kan hanya pada tingkat kesadaran dualitas, di sini saja. Padahal penyaksi dia eksistensi di sini. Dan di sini sifatnya itu abadi, ya. Abadi. Jadi kematian itu adalah proses menuju keabadian, atau kematian berarti kehidupan itu tidak lagi mengalami tarikan di dunia dualitas. Kematian berarti jiwa itu telah sampai kepada kehidupan yang kekal. Artinya justru tidak ada kematian gitu ya pada tingkat kesadaran ini. Karena kesadarannya telah utuh, tidak lagi mengalami sifat kerentanan ya. Selama kita masih terhubung dengan tubuh kita, selama itu pula kita mengalami kerentanan. Kerentanan untuk mengidentifikasi diri sebagai tubuh atau sebagai keadaan selalu
Seperti itu, ya. Tetapi ketika mengalami kematian misalnya, maka kerentanan di tingkat ini jadi tidak dialami lagi. Ya kan? Kerentanan di tingkat ini tidak dialami lagi. Setidaknya begitu yang bisa kita jelaskan. Mungkin kerentanannya di alam lain, tetapi kita tidak akan ke sana, ya. Kita berbicara dengan model ini saja, artinya kerentanan ini tidak lagi dialami oleh jiwa. Itu makna kematian misalnya. Sementara jika dia tidak terkait dengan kematian, maka kehilangan uang misalnya, atau kehilangan harta, itu adalah proses untuk mengenali kembali apakah jiwa kita masih kuat memegang, masih kuat mengidentifikasi diri sebagai yang material atau tidak, ya. Maka kemudian makna kehilangan bagi penyaksi itu adalah sebuah kesempatan, ya. Kesempatan untuk menyempurnakan evolusi. Ada dua berarti makna kehilangan pada tingkat kesadaran penyaksi. Yang pertama, lepasnya kerentanan secara total karena tidak terhubung, karena tidak mengalami alam dualitas, lepasnya kerentanan. Yang kedua berarti dia adalah proses penyempurnaan. Ini kemudian teman-teman dengan model ini sekarang itu mengalami kesedihan yang mana? Self-talk-nya bagaimana ketika mengalami kesedihan? Apakah masih menganggap bahwa orang lainlah penyebabnya? Atau sebuah kontradiksi, ya, sebuah kontradiksi antara upaya untuk mengendalikan dan ketidakmampuan untuk mengendalikan, pengamat begitu. Atau lepasnya kerentanan atau proses penyempurnaan diri atas kerentanan. Kurang lebih seperti itu ragam makna Nature 75 pada setiap tingkat kesadaran. Nah, dan bagi yang mengalami setiap tingkat kesadaran ini semuanya benar. Semuanya benar, tidak ada yang salah secara moral, bukan juga ini adalah sebuah cacat moral, bukan. Ini adalah proses progresif. Ini adalah sebuah proses progresif. Jadi bagi yang mengalaminya, dia benar. Semuanya benar pada tingkat masing-masing. Mungkin penjelasannya bisa menggunakan model ini juga. Bagi yang masih nature level korban, artinya bahwa kehilangan adalah ada orang lain yang jahat, dia akan jatuh menyalahkan, ya, menyalahkan dirinya, menyalahkan si orang lain, sistem,
atau mungkin takdir. Itu masih level 1, level menyalahkan. Memang ini adalah paling menderita, ya. Paling lama menderita, tapi itu bukan sebuah cacat moral, ya. Jadi jangan dijudge, kamu mental korban sih. Enggak. Kalau dijudge begitu, itu kita pride, ya. Jangan dijudge, kamu mental korban sih, nggak sembuh-sembuh. Udah ikut transendensi Bang Aswar juga, masih aja mental korban. Oh, nggak begitu. Itu telah menghakimi proses spiritual orang lain, ya. Entah dia mau, terserah dia, ya. Maksudnya terserah itu, biarkan proses itu. Biarkan proses itu dilalui gitu. Jangan membandingkan tingkat kesadaran diri kita dengan orang lain, ya. Nah, di dalam dunia pengembangan diri apa? Ada semacam judge kepada yang mental korban. Dia disebut sebagai mental korban. Nah, ini bermasalah kalau disebut mental korban, ya. Mental korban. Ini kan seolah-olah bermakna kelemahan moral. Padahal ini kan prosesnya memang di situ, ya. Jadi kalau bisa kita jangan menyebut orang ini bermental korban. Tapi masih proses spiritualnya menjadi korban, ya. Kalau kita sebutnya mental korban, itu berarti kita telah memaknai dia adalah orang yang lemah secara moral. Ini penting, ini penting nih. Menganggap orang lain bermental korban, ya, itu penghakiman, saya kira, ya. Penghakiman. Kamu sih mental korban mulu. Kan sering begitu tuh, sering begitu dalam diskusi misalnya. Jadi dari mental korban menjadi apa? Proses, ya, proses yang menyakitkan mungkin. Kita sebut saja, dia sedang di tingkat itu, sedang di tingkat 1. Ya. Biar kemudian itu yang mengalami level 1 ini tidak tanpa merasa bersalah. Kenapa saya kok bodoh sekali, ya kan? Kenapa saya lemah? Padahal ini adalah proses. Karena disebut mental korban, maka seolah-olah itu menjadi masalah kalau di level 1 ini. Ya kan? Karena kita biasa memberi labelnya itu mental korban, akhirnya menjadi masalah itu. Mental pemabuk. Seolah-olah itu ada ketidakmampuan diri, ya, yang disengaja. Seolah-olah itu adalah kelemahan yang sifatnya itu cacat moral begitu, ya. Nah, seperti itu. Nah, kita yang memahami ini bahwa ini adalah sebuah proses, maka proses, ya, proses spiritual, mestinya kita tidak akan memberi label orang-orang masih di tahapan 1 ini sebagai yang bermental korban. Karena memang masih tahapannya di situ. Nah, ini kita perlu sepakat ini, bahwa bagaimana gaya bahasa untuk menyebut orang-orang masih di level 1 tanpa menjudge bahwa dia bermental korban. Ya kan? Ini menjadi PR kita ini, karena ya karena ini kita lihat
faktanya itu masih banyak orang yang menganggap, menjudge proses spiritual sebagai masalah, sebagai kelemahan, ya. Mental korban ini artinya dia lemah, atau lebih tepatnya kelemahan, sebagai sebuah kelemahan. Kelemahan. Sebuah sikap. Padahal aslinya ini proses. Ini kita butuh ini ya, kita butuh bagaimana membahasakannya. Untuk yang masih di tahap progresifnya sebagai korban ini. Proses korban ya. Bukan mental korban. Itu yang poin pertama. Nah, kemudian misalnya, dan ini proses yang paling menyakitkan ya, level 1 ini, level korban ini, level korban aja ya, tingkat korban, jangan mental korban lah, tingkat level korban aja, level sebagai korban, bukan mental korban, jangan level aja ya, level sebagai korban. Ini adalah level yang paling menyakitkan, dan memang semua proses spiritual itu level korban ini, semua dimulai dari level korban ini. Kita kan semua mengalami ini gitu, tapi bukan mental korban ya. Level korban. Nah, kita sebut saya level korban. Bukan mental korban. Ya, level korban. Ini adalah level awal siapapun itu mengalami level ini. Jadi enggak usah disebut hanya dimiliki oleh kelompok tertentu ya, enggak usah. Semua orang mulai dari startnya di sini. Ya kan? Semua. Itu poinnya. Ya, level korban. Nah, ini biarkan saja ya, biarkan saja. Sampai kemudian itu proses ini selesai. Mungkin ya dia butuh kehilangan yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, lalu dia muncul kesadaran. Muncul kesadaran baru dari level korban ke level acceptance. Penerimaan. Level korban ini kan level yang menyalahkan segalanya. Ya. Sampai dari level korban menjadi ke level penerimaan. Nah, kemudian di level penerimaan inilah yang kemudian itu apakah penerimaannya ini sifatnya linier atau ini penerimaan yang sifatnya non-linier. Ini bermakna beda. Kalau penerimaan di tingkat linier itu artinya toleransi ya. Lebih kepada toleransi sebenarnya, bukan accepting ya. Lebih ada toleransi. Toleransi terhadap toleransi terhadap sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Kalau secara linier kurang lebih seperti itu makna menerima itu. Tetapi secara non linier itu penerimaan bukan berarti toleransi. Ya, penerimaan itu artinya tingkat kesadarannya kan satu dan sama, ya kan? Linier satu dan sama gitu. Nah, ini yang banyak
Banyak yang keliru saya kira ya. Toleransi kemudian disebut acceptance. Padahal kalau kita periksa asas yang diterapkan itu dualitas. Tapi sudah disebut penerimaan. Banyak kan terapi-terapi penerimaan, tapi kok asasnya linear, dualitas. Nah itu. Toleransi kan hanya sampai 0, dari minus berapa sampai 0, ya kan? Jadi kalau di skala ditoleransi sampai minus berapa gitu. Minus 3, minus 2, minus 1. Tapi kalau acceptance secara non-linear itu satu dan sama. Yang lemah mau kehidupan dan kematian itu pada dasarnya satu dan sama itu. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Jadi perlu ini kita ya. Perlu hati-hati memahami apa ya, dunia pengembangan diri ini kadang-kadang nih kita mesti periksa dulu asasnya dia, apa asasnya linear atau non linear, dan itu punya makna berbeda. Satu bermakna toleransi, artinya ini tadi pengamat hal yang tidak bisa dikontrol, maka kita toleran saja pada hal yang bisa dikontrol. Saya kira itu dulu ya malam ini. Ketika kita masuk ke level 3 misalnya, tapi untuk masuk ke level 3 ini kan harus muncul kesadaran. Muncul kesadaran baru. Dan itu adalah proses evolusi jiwa. Sesuatu yang tidak bisa diprediksi, tidak bisa ditagih. Saya harus level 3. Tidak bisa ditagih begitu. Dia muncul pada waktunya setelah misalnya kehilangan kedua, ketiga, keempat, kelima, kan begitu ya. Tiba-tiba muncul kesadaran baru. Di level 1 sudah selesai. Iya, jadi acceptance di tingkat linear ini bukan penerimaan yang dimengerti, bukan penerimaan yang sama di level spiritual. Bukan penerimaan di level, tapi dia toleransi ya. Sifatnya toleransi saja. Tetap berbeda, tapi saya mengizinkan. Ya, mungkin lebih tepatnya kalau linear itu mengizinkan, ya, bukan accepting, tapi mungkin mengizinkan. Hanya seperti ini aja, ya. Bukan accepting, hanya mengizinkan. Karena memang mau bagaimana lagi, ya. Kalau saya sejauh ini memahami penerimaan di tingkat linear itu mengizinkan, bukan penerimaan. Accepting itu lebih dari sekedar mengizinkan, tapi dia merangkul. Merangkul. Mangku kalau ini ya, bahasa Jawa. Ya saya kira itu. Pada tingkat linear itu mungkin tepatnya mengizinkan. Kan toleransi itu kan kita mengizinkan ya. Kita mengizinkan. Tidak benar-benar menerima. Dalam pengertian spiritual. Inilah kita pentingnya itu memiliki argumentasi secara sistemik. Hal sekecil apapun itu kita bisa bedakan. Tapi kalau nggak ada sistemnya, ya kita tidak akan mengerti itu bedanya mengizinkan dan dengan menerima. Saya kira itu dulu malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Makasih Bang Aswar untuk sharing malam ini. Ya, sahabat kelas, untuk kelas malam ini kita akhiri sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. 17年啊，kayaknya di kok